Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Heriet. Kali ini kita akan kembali mengomentari video dari Philip Pahit yang berjudul Donditan Membanggakan Kitab Sampah. Kita akan langsung tonton videonya, besok akan kita komentari guys. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Brother Phil. Kembali kita akan menanggapi video dari Donditan. Ya, maklum dikit dong kalau mayoritas. Donditan seorang kolektor Alkitab, termasuk Alkitab LGBT. Di setiap percakapannya dengan calon mualaf, Donditan selalu menunjukkan Alkitab terjemahannya dan termasuk Alkitab LGBT. Donditan seakan-akan menunjukkan bahwa Alkitab LGBT tersebut diakui dan dikeluarkan secara resmi oleh gereja. Inilah bagian propaganda dari Donditan. Dia sedang menggiring opini bahwa kekristenan menyetujui LGBT. Sebelum kita tanggapi, kita saksikan videonya berikut. Gini guys ya, kalau kita lihat jujur di dunia ini, saya melihat bahwa agama yang mengakui ya tentang LGBT, pernikahan sama jenis, laki-laki nikah laki-laki, wanita dengan wanita, atau bahkan nikah antara manusia dengan hewan, itu ada di agama Kristen. Nah, kita nggak tahu nih apakah itu adalah perbuatan oknum atau gimana. Tapi itu difasilitasi oleh pendeta, oleh gereja. Itu kita ketahui, banyak beritanya. Islam itu tidak ada. Di Islam itu tidak pernah ditemukan ada Islam itu ya. Ada ustadz, ulama, atau masjid yang menyelenggarakan pernikahan LGBT, nggak ada. Atau menyelenggarakan pernikahan manusia dan hewan, nggak ada guys. Itu hanya ada di agama Kristen. Itu berita sudah banyak sekali kita dengar gitu kan. Pernah lihat Bible yang ini belum? Apa? Nah, aku penasaran lagi. Ini kalau penasaran pegang aja. Iya, The Queen James. Ada Bible buat LGBT ada. Wow. Begitu ngeliat pelangi langsung ya. Jadi kalau nggak kita tahu ya, simbol LGBT itu adalah pelangi. Karena pelangi itu adalah suatu hal yang warna-warni. Jadi dicirikan bahwa penganut LGBT itulah menyukai, ya saya nggak tahu nih kenapa bisa pelangi, tapi pelangi itu identik dengan LGBT gitu kan. Dan kita lihat tadi ada gambar pelangi di Bible itu gitu. Di Bible edisi King James. Padahal pelangi indah. Pantesan teman-teman aku yang dari LGBT kan ada tuh. Pada mau pindah ke Kristen. Apa pada pindah ke Kristen? Dia mau pindah ke Kristen. Karena boleh. Iya. Ini Yohanes. Tapi ini isinya beda sama Alkitab tuh. Sama, sebenarnya sama. Itu sebenarnya Bible ini King James Version namanya. Oh. Ini ada Bible namanya King James Version. King James. Jadi kan Raja James ini kan memang yang memerintahkan menerjemahkan Bible tahun 1611 gitu. Raja James ini dari Inggris, dia ternyata seorang bisex. Wow. Ya, sama teman-teman bisex dia, sama teman-teman gaynya dia, teman-temannya nyebut dia bukan King James, Queen James gitu. Queen, iya di sini Queen. Makanya di sini namanya Queen. Nah, itu. Kita sudah saksikan bersama bagaimana Donditan dengan bangganya menunjukkan Alkitab LGBT. Alkitab ini adalah hasil dari tindakan beberapa kelompok orang yang membenarkan dosa dengan mengedit ayat Alkitab. Bukannya mereka yang meninggalkan dosa, malahan mereka mengubah isi Alkitab agar setuju dengan perbuatan dosa mereka. Padahal Alkitab sangat jelas posisinya dengan perilaku LGBT, bahwa tindakan demikian adalah kejijian di mata Tuhan. Itu artinya memang benar ada yang udah mengubah kitab, itu fakta. Dan ini terbukti. Kenapa Anda malu untuk mengakuinya? Akui saja bahwa memang Alkitab kalian itu pernah diterjemahkan oleh seorang laki-laki pengidap bisex yang namanya adalah King James, yang kalian dipanggil sebagai Queen James gitu guys. Itu adalah fakta sejarah. Jangan bisa, harusnya Anda tuh tidak tutupi itu. Harusnya Anda dijadikan untuk pelajaran hikmah. Kok bisa ya kitab ini dilakukan seperti ini? Itu harusnya yang terjadi. Koreksi bagi Anda untuk agar tidak terulang di masa depan gitu loh.
bukannya dengan apa tidak mengakuinya, bukan begitu caranya guys. Mungkin Donditan ingin tahu, bagaimana tanggapan orang Kristen dengan Alkitab LGBT yang dibanggakan Donditan? I'm challenging you now. That's right. I want you homosexual lovers. First Church of our Lord Jesus Christ, backed by God's truth. We are challenging the author Right. of this trash Yeah. that you call the Bible. Amen. I'm challenging you. I'm challenging all of you that had input putting together your rainbow trash. That's right. This so-called Bible, this is what I think of the writer and you that came together. Amen. Kayak gini Anda tidak akan temukan di Quran. Nggak akan temukan di Islam. Ada akuan sampah, tidak ada. Semua akuan itu benar. Ya, kan tidak ada akuan di bawah, jadi nggak ada guys. Ya. Yang ada paling terjemahannya itu direvisi, itu hal biasa. Untuk lebih menyelesaikan dengan tafsir gitu. Karena kita tahu bahwa ada kan yang diubah kayak tanda kurung gitu kan. Tapi sebenarnya itu aja isinya guys. Ya, jadi makanya penting megang aslinya. Ketika Anda pegang Quran, artinya Anda akan pegang Quran dalam bahasa Arab. Nah itu tidak ada yang beda sama semua. Ya, paling pelafalan saja. Karena kan dialektika Mesir berapa wilayah beda-beda. Tapi tetap kandungannya sama gitu. Nah ini kan beda. Ini kan terjemahannya guys. Ini tidak ada, hal ini tidak akan Anda temukan di Quran yang aneh-aneh gini, nggak ada. Apa itu tidak pernah diedit, tidak pernah kecuali revisi terjemahan itu wajar untuk menyelesaikan dengan tafsir gitu kan. Tidak ada maksud untuk mengubah isinya, hanya tafsirannya saja guys itu guys. Makanya yang dibuat misalnya kayak tanda dalam kurung gitu kan, dalam Quran, dan itu terjemahan, bukan dalam teks Arab aslinya guys yang berubah. Teman-teman lihat, kita orang Kristen membuang Alkitab itu di tempat sampah. Tapi ironisnya Donditan justru mengangkat kedudukan kitab sampah ini di rak bukunya. Kenapa Donditan mengoleksi itu? Untuk membuktikan bahwa benar telah terjadi distorsi terhadap Alkitabnya umat Kristen. Ada penulis yang bisex yang menuliskan tentang kitab itu, gitu loh. Ada yang mencoba mengedit dan dipergunakan luas. Kayaknya itu versi yang digunakan luas, guys. Dan nggak semua umat Kristen itu menolaknya. Ada yang menerimanya. Buktinya itu. Ya, buktinya ada yang memakai Alkitab itu gitu loh. Nggak semuanya melakukan itu seperti itu gitu. Jadi itu adalah sebagai bukti sejarah bahwa ini telah terjadi kepada kitabnya agama Kristen. Ya, untuk membuktikan, membedakan antara akuan itu buktinya bahwa akuan itu tidak, ketika mengatakan bahwa akuan itu tidak pernah diedit, itu buktinya. Di sebelah diedit. Tidak beres. Itu kalau pikirnya kan. Artinya, sesuatu yang kita anggap sampah digunakan Donditan sebagai alat propaganda. Jika menggunakan standar Donditan, kita juga bisa menunjukkan ada masjid di Eropa yang mendukung LGBT. Ada juga orang Islam menikahkan pasangan LGBT. Lihatlah video ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nah, ini orangnya. Bukan kitab sucinya, guys. Beda loh. Ini kelakuan orangnya. Dan ini juga ada di agama Kristen, juga ada gitu. Bahkan menurut saya lebih banyak di agama Kristen. Karena agama Kristen kan agama yang bebas. Bebas sekali ya. Bagi mereka itu ya kayak gitu itu biasa namanya, mereka sebut sebagai budaya barat, budaya kebebasan. Karena kita nih menganut budaya timur yang lebih tidak bebas, yang lebih banyak aturan, guys. Jadi kalau di bangsa sana kejadian begini ini sangat lazim sekali. Karena agama mereka itu dipengaruhi oleh budaya barat itu sendiri, guys. Kalau kita beda. Yang kayak gini ini langka di ada timur kita gitu kan. Ini adalah hal yang tabu. Pada orang yang melakukannya dia betul-betul orang yang sudah super parah, guys. Kalau bagi mereka itu kan hal yang biasa, lazim. Karena memang mereka menganut budaya barat. Agama itu sudah tercampur dengan budaya barat, guys.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب. Bapak Ibu semuanya, ya tidak bisa kita pungkiri inilah akhir zaman ya Bapak Ibu semuanya. I'm very, very happy and honored to be part of this ceremony. Participer à cette cérémonie. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Same-sex marriages are taboo in Islam, but Zayed doesn't care. He wants to break new ground. Sebuah masjid di Berlin, Jerman mengibarkan Berlin, Jerman, budaya barat. Mana bayangkan? Budaya barat, guys. Budaya barat itu merusak kebebasan. Ini udah menimpa bukan hanya gereja, Kristen, tapi juga Islam. Itu bahayanya budaya barat. Makanya bagi Anda yang mengaku-ngaku budaya barat itu hati-hati ya. Budaya barat itu merusak. Agama Kristen sudah dirusak oleh budaya barat. Yang sampai agama Islam kita juga dirusak oleh budaya barat. Karena untungnya ini terjadi di Berlin, Jerman, di barat sana. Yang sampai telah terjadi di apa namanya? Di timur, di negeri Islam yang sampai terjadi kan. Bendera pelangi untuk mendukung komunitas LGBT. Pengibaran tersebut dilakukan menjelang sholat Jumat di depan kerumunan kecil termasuk senator budaya Berlin. Tak hanya mengibarkan bendera pelangi, jemaah yang hadir bahkan mengenakan stiker serupa. Inilah perilaku orang-orangnya, nggak sampai merusak kitab suci. Kitab suci Quran tetap terjaga hingga sekarang, tapi faktanya kitab suci bagi saya itu tidak terjaga sampai sekarang. Kita ngomong tentang sekarang ini adalah suatu yang sakral, yaitu ajarannya, yaitu kitab sucinya, bukan orang-orangnya. Kalau orang-orang itu biasa mah, perilaku oknum itu biasa, di semua agama ada oknum itu. Yang masalah adalah ketika oknum itu mengikuti ajaran agamanya. Ketika agamanya, ajarannya itu atik, itu masalah guys. Ya. Kalau dia mengklaim gini, oh Quran ini misalnya, lihat nih ada ajaran LGBT, itu baru masalah. Dia menunjukkan Quran yang berisi ajaran LGBT, itu masalah. Dan saya tidak ada seperti itu di Quran gitu kan. Alhamdulillah tidak ada. Tapi kisahnya ada. Inilah kitab yang sampai Alkitabnya di apa guys, di edit guys, ini loh biasa. Jadi kerusakan di Kristen ini jauh lebih parah dengan Islam. Islam itu hanya perilaku oknumnya. Kalau Kristen itu sampai pada titik perubahan di kitab sucinya guys. Pertanyaan kita adalah, apakah mereka mewakili Islam? Tentu saja tidak. Gantinya Donny Tan melihat dengan cara yang sama. Justru dia gunakan itu, seakan-akan kita mengakui kitab sampah tersebut. Berikut penjelasan Brother Deki untuk kitab sampah tersebut. Alkitab ini, The King James Bible ini terbit tahun 2012 dan mereka tidak mencantumkan nama editornya. Artinya mereka tidak mencantumkan siapa-siapa yang terlibat di situ, expertise-nya apa, bidang keahliannya apa. Jadi kalau saudara lihat misalnya NIV, Net Bible, New American Standard Version dan lain sebagainya, itu saudara akan ketemu siapa-siapa yang akan terlibat di situ, termasuk mereka akan kasih keterangan. Jadi polemik gini tidak akan Anda temukan di Quran. Quran itu terjaga keasliannya hingga sekarang. Nggak ada yang pernah mengeditnya atau mengubahnya, nggak ada. Tapi kitab ada, ini fakta. Fakta sejarah yang harus diakui dengan lapang dada, dengan jiwa kesatria oleh teman-teman Kristen. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, selagi Islam itu lebih benar. Bahwa Islam mengatakan, Quran mengatakan bahwa kitab-kitab sebelumnya sudah dibawa oleh manusia. Buktinya ada Alkitab versi LGBT kan. Islam nggak ada itu. Quran versi LGBT tidak ada guys. Orang ini bidang keahliannya apa? Sehingga memberikan kredensi, memberikan trust kepada publik, menimbulkan trust di hadapan publik untuk menggunakan versi itu. Nah ini mereka tidak lakukan sama sekali. Dan ini hanya semata-mata diterbitkan atas dasar King James Version yang diterbitkan sekitar lebih dari 400 tahun yang lalu pada abad ke-17 atas biaya dari King James ya, Raja
di Skotlandia pada masa itu belum join dengan Inggris. Kemudian Alkitab itu diterbitkan. Jadi semata-mata mereka mendasarkannya pada King James Version ya. Nah, mereka mengklaim bahwa King James Version itu telah menimbulkan banyak kesalahpahaman, misinterpretation ya, mereka menyebut itu kesalahan penafsiran dan homofobik, jadi prejudis terhadap kelompok marginal ini, LGBT ini, dan itu sebenarnya mereka berupaya untuk membuat kesalahan penafsiran itu menjadi impossible dengan cara mengedit sejumlah ayat di dalam King James Version. Nah, pemilihan judulnya, pemilihan title itu The Queen James Bible itu sebenarnya suara saya putus-putus. Clear Pak. Oke. Clear. Oke, pemilihan judul The Queen James Bible itu sebenarnya dimaksudkan untuk memberikan echo, memberikan gema kepada propaganda LGBT, karena menurut mereka King James itu sendiri sebenarnya meskipun dia punya istri, tapi dia punya kecenderungan seksual yang kecenderungan seksual homoseksual ya. Jadi dia bisa berhubungan dengan perempuan tapi juga berhubungan dengan laki-laki, dan mereka mengklaim bahwa Queen James itu adalah semacam nickname, semacam sebutan yang well known, yang diketahui bersama oleh orang-orang terdekatnya, dan orang-orangnya menyebut King James itu dengan sebutan Queen James karena kecenderungan seksual yang tadi. Jadi judul itu dimaksudkan untuk memberikan echo, gema pada isu itu. Nah, persoalan apakah secara historikal King James itu sendiri punya kecenderungan biseksual semacam itu kita tidak bisa pastikan, dan saya kira kalau kita mau jujur melihat bukti-bukti sejarah yang ada, itu adalah semacam propaganda yang tidak terlalu kuat dasarnya. Tapi anyway, even kita grant ya, meskipun katakanlah kalau mereka benar bahwa King James itu punya kecenderungan seksual yang begitu, apa hubungannya dengan isu tentang homoseksualitas? Karena legitimasi atau ilegitimasi dari isu ini itu tidak ditentukan oleh kecenderungan seksual seseorang, apalagi dia muncul pada tahap sejarah yang sangat belakangan pada abad ke-17. Jadi itu saja sudah sangat mencurigakan. Oke teman-teman, jika ingin menyaksikan sambungan dari penjelasan Brother Deki, silakan kunjungi channel beliau. Saya akan sematkan di kolom deskripsi. Demikian tanggapan kita, semoga bermanfaat. Terima kasih untuk dukungannya, Tuhan Yesus memberkati. Ya, kita dengarkan pernyataan Donitan yang menjelaskan perbedaan Quran dan hadis. Coba lihat, kalau kita melihat gaya bahasa ya di dalam Al-Quran, sering kita membaca ada kata-kata kul, gitu kan? Katakanlah, siapa yang disuruh mengatakan? Ini ulang-ulang guys, nggak beras-beras. Jadi gini, faktanya bahwa benar sekali lagi apa yang gue sampaikan, bahwa kitab-kitab sebelumnya itu sudah dibawa ke manusia. Makanya ada kitab versi King James atau Queen James atau apapun itulah. Dan itu ada jadi pada Quran. Quran itu terjaga karena dihafal guys, bukan jadi tulis tapi dihafal. Kita tidak mungkin bisa ada yang ngubah gitu. Kalau ada yang ngubah langsung ketahuan. Tapi kalau tidak gitu, masih ada yang percaya pada Alkitab versi King James. Masih ada yang percaya, gitu kan? Ini nggak semua orang itu membuangnya ke tong sampah. Ada juga umat Kristen yang masih meyakini dan menggunakan kitab itu, gitu kan? Nah, itulah beda dengan Islam, gitu kan? Makanya sekali lagi ya, bahwa benar Allah yang sangat pintarnya, firman-Nya bahwa memang benar telah terjadi perubahan orang yang kembali mengubah kitab-kitab sebelumnya. Masuk Injil, Taurat dan Zabur guys. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini, dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.